Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 ingin memaparkan PowerPoint yang berjudul Asuransi Kendaraan Bermotor. Yang beranggota saya sendiri Wildan Bukhari, Fahmi Ardiansyah, Yunistia Intan Mutiara. Slide pertama, pengertian asuransi kendaraan bermotor. Asuransi kendaraan bermotor adalah asuransi kerugian yang tidak mendapat pengaturan khusus dalam KUHD. Karena tidak mendapat pengaturan khusus, maka semua ketentuan umum asuransi kerugian dalam KUHD berlaku terhadap asuransi kendaraan bermotor. Menurut bab 1, pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa bensin selain yang berjalan di atas rel. Pengertian dari pertanggungan kendaraan bermotor menurut MI Pangaribuan Simanjuntak adalah pertanggungan yang menutup semua bahaya-bahaya yang dapat menimbulkan kerugian bagi seseorang sebagai pemilik mobil, pemeliharaan mobil, dan kerugian-kerugian yang timbul karena pemakaian mobil itu sendiri. Biasanya kerugian-kerugian yang timbul karena bahaya-bahaya di atas mobil itu dapat ditutup masing-masing dalam satu pertanggungan atau satu polis, atau beberapa polis menanggung tiap-tiap peristiwa dalam satu perjanjian dengan suatu polis umum atau yang luas, komprehensif, yang menggabungkan beberapa pertanggungan. Saya akan melanjutkan presentasi yang tadi dibacakan oleh teman saya. Mungkin lanjut, risiko-risiko yang dijamin dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia atau PSA KBI. Untuk asuransi kendaraan bermotor ada ketentuan mengenai risiko yang dijamin atas kendaraan yang menjadi objek pertanggungan. Rincian dan risiko yang dijamin tersebut adalah sebagai berikut. Yang ke-1, kerugian dana atau kerusakan pada kendaraan bermotor atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh yang ke-1, tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir ataupun terperosok. Yang kedua, perbuatan jahat. Yang ketiga, pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 362, 363, ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lanjut, mungkin jenis-jenis kendaraan bermotor yang dipilih berdasarkan cakupan pertanggungannya. Yang pertama, komprehensif atau gabungan. Pertanggungan itu dinamakan all right, walaupun jawaban itu tidak sepenuhnya benar karena terdapat juga risiko-risiko yang dikecualikan. Komprehensif memberikan pertanggungan atau kerugian kerusakan sebagian atau menyeluruh yang terjadi pada kendaraan bermotor. Yang pertama, tabrakan atau benturan, perbuatan jahat orang, kebakaran, kehilangan atau pencurian baik sebagian atau menyeluruh. Yang kedua, TLO atau total loss only. Jaminan dengan menggunakan pertanggungan ini tetap menggunakan ketentuan risiko. TLO ini memberikan pertanggungan atau kerugian yang dialami sebagai akhir dari kerusakan di mana biaya perbaikan sama dengan atau lebih dari 75% harga kendaraan sebelumnya. Yang poin terakhir itu kehilangan akibat pencurian. Selanjutnya, faktor-faktor yang dijadikan pertimbangan dalam penentuan besar premi asuransi kendaraan bermotor. Yang pertama,
jenis kendaraan yang akan diasuransikan. Perbedaan biaya asuransi tidak lepas dari jenis kendaraan yang diasuransikan. Biasanya semakin mahal harga kendaraan dan masa produksinya masih baru, maka premi asuransinya cenderung lebih mahal dibandingkan kendaraan tipe lainnya. Contohnya mobil BMW seri 3. Premi asuransi antara generasi kedua tentu lebih murah dibandingkan generasi yang keenam, yang mana generasi terbarunya pasti lebih mahal dari generasi terdahulu. Yang kedua, seperti apa pengguna kendaraan? Nah, besarnya premi asuransi dihitung berdasarkan tingkat risiko kendaraan itu sendiri. Semakin rendah risikonya, maka semakin murah premi yang dibebankan pada kendaraan tersebut. Begitu pula sebaliknya, apalagi dalam proses perbaikannya nanti. Biaya memperbaiki kendaraan yang risikonya lebih tinggi otomatis lebih mahal. Nah, ini artinya perusahaan asuransi mesti merogoh biaya yang lebih besar untuk mengcover biaya pertanggungan. Selanjutnya yang ketiga yaitu letak wilayah tempat tinggalnya. Tempat tinggal juga akan mempengaruhi besarnya premi asuransi kendaraan. Semakin padat wilayah tempat tinggal, maka semakin besar premi yang dibebankan, karena risiko terjadinya kecelakaan atau kerusakan pada mobil lebih besar dibandingkan yang bertempat tinggal di pedesaan. Pembagian wilayah ditentukan berdasarkan zona areanya. Pembagian wilayah akan memudahkan penilai risiko yang menimpa kendaraan sehingga perusahaan asuransi bisa mengestimasikan biaya untuk mengcover kerusakan pada mobil baik besar maupun kecil. Nah, selanjutnya yang keempat itu jenis asuransi yang melekat pada mobil. Nah, asuransi mobil terdiri dari jenis total loss only atau yang disingkat dengan TLO, yang biasanya biaya pertanggungannya dibalikan saat mobilnya hilang. Sedangkan jenis komprehensifnya menanggung seluruh biaya kerusakan pada mobil. Dan dari jenis ini, maka premi untuk komprehensif ini jelas lebih mahal. Yang kelima, usia kendaraan itu sendiri. Biasanya semakin tua kendaraan, semakin mahal preminya, karena risiko terjadinya kerusakan lebih besar daripada kendaraan yang baru dibeli. Mulai dari mesin, badan, kaki-kaki kendaraan, semuanya bisa dikatakan lebih rapuh saat usia mobil bertambah tua. Spare part yang melekat pada mobil yang bersangkutan juga mempengaruhi besarnya premi. Semakin mahal dan langka, semakin mahal premi asuransinya. Selanjutnya, peran Otoritas Jasa Keuangan atau yang disebut dengan OJK dalam penentuan premi dalam asuransi kendaraan bermotor. Pada tanggal 24 Januari 2014, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan surat edaran nomor SE-D.05/2013 tertanggal 31 Desember 2013. Surat edaran ini beri himbauan kepada pelaku industri asuransi serta masyarakat pemegang polis tentang penetapan tarif atau premi asuransi serta besaran biaya akuisisi secara kumulatif dari tarif premi bruto yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi umum pada lini usaha asuransi kendaraan bermotor dan harta benda serta jenis risiko khusus meliputi banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Surat edaran ini dikeluarkan oleh OJK dengan dilatar belakangi oleh keinginan untuk menyehatkan perusahaan asuransi di Indonesia yang sedang terganjal
perkembangannya karena persoalan tarif atau premi asuransi yang menimbulkan kerugian. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya akan dikembalikan kepada moderator. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.